Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat ya? Oke, masih semangat? Baiklah. Sudah berdoa apa belum? Kalau sudah berdoa, kita lanjut ke materi yang kemarin, masih bab 1. Kemarin ada yang masih ingat kita membahas apa? Kemarin kita membahas peradaban bangsa Arab dan agama kepercayaan bangsa Arab. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang keadaan sosial budaya bangsa Arab dan kondisi politik masyarakat sebelum Arab. Anak-anakku sekalian, mohon diperhatikan supaya nanti bisa jelas untuk memahami apa yang telah Bapak sampaikan tentang materi pertemuan yang kedua ini. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja ke materi, yaitu keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Namun selain itu, yang menjadi karakter bangsa Arab adalah: pertama, bangsa Arab itu memiliki semangat yang tinggi. Kedua, sabar menghadapi kekerasan alam. 3, fisik yang kuat. Kemudian keempat, daya ingatnya juga kuat. Kelima, hormat akan harga diri dan martabat. Keenam, masyarakat yang cinta kebebasan. 7, loyal pada pimpinan. 8, pola hidup yang sederhana. 9, ramah. Kemudian anak-anakku sekalian, ada tokoh-tokoh ahli syair pada masa jahiliyah. Siapa itu? Yaitu Muhalhil bin Rabi'ah At-Tahlibi, kemudian Ummul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah bin Saddad, Nabikhoh ad-Difani, Asfa bin Qais, dan masih banyak lainnya. Anak-anakku sekalian, pada saat itu syair dibacakan di tengah keramaian atau di tengah pasar. Baiklah anak-anakku sekalian, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi politik Jazirah Arab dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama Kekaisaran Bizantium dan Persia, kemudian yang kedua persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kemudian penduduknya dibagi juga menjadi dua. Yang pertama ada penduduk kota atau disebut Al-Hadarah. Ini adalah penduduk yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab, seperti daerah Mekah, dan kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria Utara. Kemudian yang kedua yaitu penduduk pedalaman yang membara dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah nomaden atau berpindah-pindah. Cara mereka hidup adalah yaitu tadi nomaden, berpindah dari satu tempat ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap, dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak atau domba. Oleh sebab itu mereka berpindah-pindah, itu maksudnya mencari padang rumput yang luas. Oke, selain ada dua kaisar yang mempengaruhi politik di Jazirah Arab, kemudian ada juga beberapa kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab. Antara lain, yang pertama adalah kerajaan Kindak, itu sekitar tahun 400
sampai dengan 529 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yaitu kerajaan Main dan kerajaan Khutbah, itu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah ini dikisahkan dalam surat An-Naml. Kemudian yang keempat ada kerajaan Himyar, kerajaan Hirah, kerajaan Ghassan, dan yang ketujuh kerajaan Hijaz. Itulah yang tercatat di dalam sejarah kerajaan yang pernah ada di Jazirah Arab sebelum Islam. Kemudian selain itu ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah suku Quraisy pada waktu itu. Apa saja 10 jabatan? Yang pertama yaitu Hijabah, itu sebagai pemegang kunci Ka'bah. Kemudian kedua Sikayah, sebagai pengatur mata air Zam-Zam. Kemudian ada Diyat, kekuasaan hakim sipil. Yang keempat Sifaroh, adalah kuasa usaha negara atau disebut dengan duta. Yang kelima adalah Liwa, yaitu jabatan ketentaraan. Keenam adalah Rifada, atau pengurus pajak bagi fakir miskin. Kemudian 7 adalah Nadwah, jabatan kedua dewan. 8 Khaiman, pengurus balai musyawarah. 9 Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Dan yang ke-10 Ajlin, yaitu penjaga panah peramal. Itu adalah 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah suku Quraisy sebelum Islam masuk di Arab Saudi. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi untuk pertemuan yang kedua ini. Namun setelah itu ada lembar kerja peserta didik atau tugas mandiri. Tugas mandiri Bapak buatkan seperti dalam tabel ini, silakan diperhatikan. Ada 3 kolom dan 6 baris. Kolom pertama itu nomor, kemudian yang kedua karakter bangsa Arab sebelum Islam, dan yang ketiga yaitu contoh. Maksudnya apa contohnya? Perhatikan baik-baik. Misal nomor 1, karakter bangsa Arab itu semangat yang sangat tinggi. Nah, di sini kasih contoh semangat yang tinggi itu yang seperti apa. Kedua pun seperti itu, hormat akan harga diri dan martabat. Kasih contoh ya paling tidak lebih dari 1 lah. Sampai dengan yang kelima yaitu ramah. Ramah itu contohnya seperti apa. Oke, itu saja. Mungkin jika ada yang bertanya boleh via japri ke Bapak apa-apa yang belum dipahami dan belum maksud. Dan jangan lupa tugasnya segera dikerjakan, nanti dikumpul secara PDF langsung dikirim ke Bapak. Untuk itu mari kita tutup dulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.